3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Prasma Wulandari MF dari SMA Negeri 1 Solok Selatan. Saya Afif Andrici dari SMK Negeri 5 Solok Selatan. Saya Yusrina dari SMA Negeri 5 Solok Selatan. Saya Mesri Yulia dari UPT SDN 03 Sungai Kabupaten Solok Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mesri. Waalaikumsalam Pak Afe. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Kabarnya Bu Mesri akan melakukan coaching hari ini. Iya, nih Pak Afe. Sama bulan rencananya. Oke. Jadi gini Bu Mesri, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang mau saya omongin nih sama Bu Mesri. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya, pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Nah, kemudian apakah Ibu Mesri sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee-nya sesuai dengan kunci yang telah disampaikan oleh coachee? Nah, kemudian saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee yang Ibu Mesri dampingi gitu. Oke. Nah, kemudian Bu Mesri jangan lupa ya nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu di mana ada prinsip kemitraan, proses kreatif, begitu juga dengan memaksimalkan potensi. Oke, kemudian sebelum dilakukan observasi, ada nih beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada Bu Mesri. Pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada proses coaching kali ini? Mungkin untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ya Pak Afif ada 3 nantinya. Yang pertama kehadiran penuh atau pressure, yang kedua pertanyaan yang berbobot, dan dapat mendengarkan dengan aktif. Itu 3 nantinya. Oh iya, jadi ada 3 kompetensi yang akan Bu Mesri kembangkan nantinya. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi itu mana yang lebih spesifiknya yang akan Bu Mesri observasi nantinya? Mungkin akan saya ambil 2 cuma Pak Afif. Yang pertama itu mendengar aktif dulu dan membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi itu nanti yang akan saya mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik sekali Bu Mesri. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dari yang Bu Mesri lakukan tadi? Untuk indikator nantinya saya akan mengambil suatu di mana coach saya nanti bisa menemukan satu langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi nantinya. Oke, terima kasih Bu Mesri atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching. Semoga proses coaching yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Ya, terima kasih Pak Afif. Bu Mesri, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh Bu Ulan. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Jadi apa yang ingin Bu Ulan ceritakan hari ini? Begini Bu Mesri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya di kelas yang saya ajar di jam terakhir kurang bersemangat dan antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi menurut Bu Ulan, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini nanti? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran saya, Bu. Menurut Bu Ulan, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Ulan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Bu Ulan? Kalau saya ingat kembali Bu, yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama pembelajaran yang seperti sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat aktif dalam pembelajaran saya. Oh begitu Bu Ulan. Apa saja yang dapat membuat murid Bu Ulan antusias dalam
menerima pembelajaran dari Bu Ulan nantinya? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya setuju dengan pendapat Bu Ulan. Lalu menurut Bu Ulan, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang nantinya akan Bu Ulan berikan? Menurut saya, Bu, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu Ulan, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Ulan nantinya, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Jadi kalau boleh tahu ya Bu Ulan, menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu Ulan di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain dari buku teks tersebut? Kalau saya pikir sumber belajar itu banyak ya, Bu. Ya. Sumber belajar seperti video YouTube, Ya. artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, dan bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok. Nah, betul sekali ya Bu Ulan. Saya yakin sekali bila Bu Ulan bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam menerima pembelajaran dari Bu Ulan nantinya. Jadi sekarang apa rencana dari Bu Ulan untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Ya. Kemudian saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Bagus sekali rencana dari Bu Ulan. Mudah-mudahan rencana yang akan Bu Ulan laksanakan dapat berhasil dengan lancar. Apa komitmen Ibu Ulan terhadap rencana ini nanti? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu Ulan, rencananya Bu Ulan nantinya saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua pembelajaran yang Bu Ulan berikan nantinya akan berjalan dengan lancar dan adanya antusias dari murid Bu Ulan serta tercapainya keinginan dari Bu Ulan. Baik, terima kasih banyak Bu Mesri atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Iya, Amin. sama-sama, Bu Ulan. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, baik Bu Mesri. Gimana nih proses coaching yang telah dilakukan tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Sukses semuanya Pak Afif. Oke, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik lah ya. Iya. Oke, nah setelah Bu Mesri melakukan observasi tadi, ada nih beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada Bu Mesri. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Mesri lakukan pada proses coaching tadi terkait dengan indikator tercapaian yang ingin Bu Mesri capai? Keterkaitan dengan indikator yang sudah dilaksanakan tadi, yang mana coach saya bisa menentukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi dan dia juga dapat menemukan solusi dari permasalahan dia tadi. Itu yang sudah dicapai tadi Pak Afif. Oh gitu ya. Jadi intinya coach Bu Mesri ini sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya ya, Iya. dan juga telah menemukan langkah-langkah bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Iya. Oke. Nah kemudian tadi setelah saya amati, Bu Mesri juga sudah melaksanakan coaching dengan kehadiran penuh, kemudian juga sudah intinya fokus pada coachingnya, sudah mendengarkan dengan baik, dan juga saya perhatikan sudah memberikan
pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachnya. Oke, bagus sekali Bu Mesri. Iya, Pak. Nah, kira-kira ada satu pertanyaan lagi nih Bu Mesri. Iya. Kedepannya kompetensi apa yang perlu Bu Mesri kembangkan lagi gitu? Mungkin saya akan berusaha meningkatkan kemampuan saya di dalam membuat pertanyaan yang berbobot, di dalam kegiatan mendengar aktif mungkin Pak Afif. Mungkin itu nanti. Oke, berarti kedepannya Bu Mesri ingin mendalami lagi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot ya, kemudian juga mendengarkan aktif supaya mungkin lebih fokus lagi ya terhadap coachingnya. Oke Bu Mesri, terima kasih banyak telah mengikuti sesi ini. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat memberikan hasil yang baik dan nantinya Bu Mesri dapat melaksanakan coaching lebih maksimal lagi. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Mesri atas kehadirannya. Iya Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bu Ulan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, rencananya Bu Ulan mau melaksanakan coaching ya hari ini? Iya, Bu. Nanti saya akan melaksanakan coaching, Bu. Ya, baiklah Bu Ulan, di sini saya akan menjadi observer tentang kegiatan coaching Bu Ulan nantinya. Yang mana sebelum melakukan kegiatan coaching Bu Ulan, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang terdiri dari yang pertama alur kita, yang kedua pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga cara coaching merespon pertanyaan dari Bu Ulan nantinya. Dan itu yang perlu Bu Ulan ingat ya Bu Ulan, dalam melaksanakan coaching nantinya harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan kehadiran penuh dari si coaching, dari Bu Ulan nantinya. Nah, baiklah Bu Ulan, sebelum Bu Ulan melakukan pertanyaan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu Ulan? Boleh. Yang pertama Bu Ulan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching nantinya? Baik Bu, pastinya tentang kompetensi inti coaching, yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, baiklah Bu Ulan. Pertanyaan kedua, kompetensi mana secara spesifik yang akan Ibu Ulan kembangkan nantinya di saat coaching? Yang akan saya kembangkan di saat coaching nanti, yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Ulan, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Ulan kembangkan dalam proses coaching Bu Ulan nantinya? Indikator yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya melalui strategi yang ditemukan sendiri oleh si coachee dan menemukan rencana aksi yang tepat untuk dilakukan coachee. Baiklah Bu Ulan, itu 3 pertanyaan dari saya. Nah, terima kasih ya Bu Ulan waktunya. Silakan Bu Ulan melaksanakan coaching bersama dengan Bu Ulan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang juga Bu Ulan. Apa nih yang mau diobrolin dengan saya siang ini? Nah, terima kasih terlebih dahulu Bu Ulan atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Nah, ini saya ada permasalahan sedikit ini Bu dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, jadi Ibu memiliki masalah tentang proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kira-kira Ibu pengen dapat apa nih dari obrolan kita hari ini? Nah, saya ingin sekali Bu, murid di kelas yang saya ajar itu bersemangat dan mereka paham dan mengerjakan tugas dengan baik. Oke, jadi menurut Bu Rina, kondisi idealnya itu seperti apa sih? Ya, menurut saya seharusnya semua murid itu paham Bu tentang materi dan juga mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik dan juga mereka serius dalam pembelajaran. Oke, nah jadi idealnya seperti itu ya Bu Rina. Nah, jika kita buatkan levelnya 1 sampai 10 dengan kondisi saat ini, menurut Ibu kira-kira posisi keberhasilan proses PBM yang Ibu lakukan berada di level berapa? Nah, kalau di level kan ya Bu, mungkin baru level 6. Oke, dengan kondisi yang ada saat ini, kira-kira Ibu
pengennya berada di level berapa? Ya kalau ditanya keinginan saya ya Bu, Ya. saya ingin beralih ke level yang lebih baik ya. Kira-kira 8 udah bagus ya. Oke, nah baik. Berarti kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan sekarang untuk dapat mencapai level 8 tersebut? Nah sepertinya ya Bu, saya harus melakukan pembelajaran di kelas itu berinovasi dan juga berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar sehingga kebutuhan murid dalam kelas itu terpenuhi gitu. Oke, bagaimana Ibu melakukan itu? Nah, mungkin saya harus menerapkan strategi baru ya Bu, karena sebagaimana kita tahu ya Bu, siswa SMA yang sekarang kita ajar itu mereka itu adalah korban dari COVID-19. Mereka terbiasa dengan menggunakan gadget, menggunakan laptop dan juga terbiasa dengan aplikasi. Nah, sehingga pembelajaran konvensional yang dilakukan di kelas itu tidak menarik minat mereka lagi. Oke, apa yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Mungkin nanti saya akan memberikan pelajaran yang berbasis teknologi seperti menggunakan video-video dari YouTube yang sesuai dengan materi saya. Setelah itu memberikan mereka tugas dan menggunakan aplikasi sesuai dengan gaya belajar mereka seperti aplikasi Canva, PowerPoint, gitu. Oke, baik. Kemudian kira-kira siapa saja yang akan membantu Ibu dalam melakukan perubahan ini? Nah, kalau ditanya tentang siapa yang mau membantu ya Bu, itu terutama kepala sekolah terlebih dahulu. Ya untuk fasilitasnya Bu. Nah setelah itu rekan sejawat dan juga orang tua murid agar mereka nanti siswa-siswa kita itu bisa dikontrol di rumah begitu menggunakan aplikasi dan juga menggunakan HP. Oke, kira-kira kapan Ibu bisa memulainya? Insya Allah besok saya mulai. Oke, nah apa yang setelah kita ngobrol dari tadi, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan atau obrolan kita pada sesi ini? Nah melalui percakapan ini ya Bu, pertama saya merasa plong sekali. Ya. Nah setelah itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang begitu mengganjal di hati saya sebagai seorang guru begitu. Oke, baik. Amin. Mudah-mudahan perasaan yang Ibu dapatkan setelah obrolan kita tadi dapat menjadi solusi terbaik dalam permasalahan Ibu tadi. Oke, apa masih ada hal yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya, saya rasa udah cukup dulu ya Bu ya. Oke, baik. Berarti obrolan kita hari ini sudah selesai. Ibu sudah menyampaikan permasalahannya, kita sudah cari solusinya. Oke, kita sampai jumpa di minggu depan ya Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang telah mendengarkan permasalahan-permasalahan saya. Sama-sama Ibu. Iya Ibu. Baik Bu Ulan, gimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah baik Bu, proses coachingnya berjalan dengan lancar. Syukur ya Bu Ulan. Baiklah Bu Ulan, pada saat sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Ulan terkait dengan coachingnya Bu Ulan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah berhasil tadi Bu dalam kegiatan coaching sesuai dengan alur kita. Yang pertama menanyakan tujuan kepada si coachi, yang kedua identifikasi masalah coachi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab Bu. Jadi itu ya Bu Ulan. Baiklah Bu Ulan, hasil dari pengamatan coaching yang tadi sudah berjalan dengan baik. Saya menyimak dari beberapa pertanyaan yang berbobot yang sudah Bu Ulan berikan. Cara coaching menjawab pertanyaan sudah cukup bagus. Semua komponen tadi yang menjadi perhatian saya sebagai observer, saya rasa sudah bagus sekali ya Bu Ulan. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan coachingnya. Dan pertanyaan terakhir ada dari saya ya Bu Ulan. Menurut kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ulan kembangkan nantinya berdasarkan hasil melakukan pembinaan yang dilakukan hari ini? Ya baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah
mengembangkan lagi, mendalami lagi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya dapat mengarahkan coaching lebih baik lagi dalam menemukan solusi permasalahan yang dialaminya. Ya, baik. Mudah-mudahan nantinya ke depan Ibu Ulan fokus lagi dan lebih baik lagi untuk coaching teman-teman Bu Ulan yang lain. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Bulan. Alhamdulillah hari ini baik. Oke, hari ini Bu Rina akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya. Oke, sebelum Bu Rina melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya mau bicarakan sama Bu Rina. Boleh Bu Rina? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat kegiatan coaching, antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching ya Bu Rina. Nah, seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Yang ketiga, saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian Bu Rina, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama prinsip kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, sebelum dilakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan sama Bu Rina. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Iya, baiklah Bu. Kompetensi yang harus saya kembangkan di saat coaching berlangsung, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, Oke. dan juga yang paling utama adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang harus dikembangkan di saat coaching berlangsung yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik sekali Bu. Pertanyaan ketiga, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu Rina? Nah, indikator pencapaian yang harus ada di saat coaching berlangsung itu adalah coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Oke. Jadi, melalui strategi yang ditemukan dari coaching itu sendiri, maka dia bisa menemukan membuat rencana aksi yang tepat untuk dilakukan setelah coaching. Oke, baik. Oke Bu Rina, saya sudah dapat jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan lakukan kegiatan proses coaching yang hari ini dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Rina. Iya, Bu. Terima Oke. kasih sekali ya Bu. Oke, sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam Bu Rina. Selamat siang. Oke, selamat siang. Nah, kayaknya ada yang mau diomongin nih siang ini. Iya Bu Rina, saya ada sedikit yang mau saya ceritakan ini. Kebetulan saya ada masalah nih dalam proses pembelajaran. Iya. Di mana murid saya saat ini kurang bersemangat nih Bu Rina, kurang antusias dalam mengikuti pelajaran gitu kan. Iya. Sebagian besar murid itu memperhatikan, cuman kayaknya sebagian yang lain itu hanya pura-pura memperhatikan saja gitu kan. Mereka mengikuti pembelajaran tetap melihat kepada saya, tapi kayaknya mereka tidak fokus dalam belajarnya gitu. Kira-kira seperti itu Bu Rina. Oh, jadi Bapak memiliki masalah tentang proses pembelajaran ya? Iya Bu Rina. Nah, kira-kira Bapak pengen dapat apa nih dari percakapan kita siang ini gitu? Ya, gini Bu Rina, kalau posisi saya sebagai guru ini, tentu saya ingin semua murid ini antusias dalam mengikuti pelajaran gitu. Tentu saya ingin mereka semua itu semangat dalam mengikuti pelajaran yang saya laksanakan gitu ya. Jadi menurut Pak Afif kondisi idealnya itu seperti apa sih?
Ya, kalau menurut saya, Bu Rina, tentu saya ingin semua murid itu selalu memperhatikan dalam saya menerapkan pembelajaran dan kalau seandainya saya memberikan tugas, tentu saya ingin semua murid ini dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ternyata kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan saya harapkan, Bu Rina. Iya. Dimana kemarin saja contohnya saya mengajar materi tentang topologi jaringan kan. Nah, setelah saya terangkan materi tentang topologi jaringan komputer, kemudian saya mengkonfirmasi kepada siswa apakah ada yang bertanya, mana yang kurang paham gitu kan. Nah, ternyata siswa saya tidak ada yang bertanya. Tentunya saya berpikir semua murid ini sudah paham dan sudah mengerti tentang materi yang saya ajarkan. Iya. Nah, ternyata setelah saya berikan tugas, nah kebetulan saya memberikan tugas kepada mereka untuk membuat gambar topologi jaringan yang telah saya ajarkan itu. Nah, ternyata banyak siswa saya yang tidak dapat melaksanakan tugas tersebut. Ada yang membuatnya tetapi tidak dibuat dengan benar gitu. Kira-kira seperti itu, Bu Rina. Oh begitu ya Pak. Jadi berarti siswa itu agak kurang paham ya. Iya. Iya. Nah jika kita apakan, kita levelkan ya Pak. Nah permasalahan yang Bapak hadapi itu berada di level berapa kira-kira? Ya, kalau saya lihat kondisi seperti sekarang ini, Bu Rina, seharusnya kan kalau saya berikan tugas tadi kan mereka itu bisa mengerjakan gitu Iya. kan. Seharusnya bisa melakukannya dengan baik. Iya. Nah, kalau saya lihat kondisi yang ada pada saat sekarang ini, kira-kira mungkin baru berada di level 6, Bu Rina. Oh begitu. Iya. Nah dengan kondisi yang ada saat ini, kira-kira Bapak pengennya berada di level berapa? Ya, kalau keinginan saya, Bu Rina, saya pengennya tentu semua siswa ini dapat memahami materi dengan baik, dapat mengerjakan tugas. Nah, kalaupun tidak berada di level 10, minimal itu level 9 lah, Bu Rina, harapan saya gitu. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa mencapai level tersebut? Jadi kayaknya, Bu Rina, saya harus melakukan perubahan nih dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Iya. harus ada strategi baru mungkin yang harus saya terapkan. Iya Pak. Nah, bagaimana Bapak melakukan itu? Jadi kayaknya, Bu Rina, saya harus menerapkan strategi baru. Mungkin saya bisa menerapkan strategi berdiferensiasi. Setelah saya perhatikan kemarin, kayaknya saya harus melakukan strategi berdiferensiasi konten gitu, supaya saya menyediakan materi atau bahan ajar itu yang beragam. Jadi mungkin saya perlu menyediakan video atau poster yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan, contohnya kemarin seperti topologi jaringan gitu kan. Nah, kemudian begitu juga, Bu Rina, kayaknya kemarin itu saya perhatikan dari sekian banyak siswa yang gagal melaksanakan tugas itu, mayoritas itu adalah perempuan gitu. Nah, jadi kemarin kan saya suruh membuat gambar topologi jaringan. Kayaknya anak perempuan ini sangat sulit sekali dalam membuat gambar topologi jaringan tersebut. Jadi sepertinya saya harus menyediakan tugas yang beragam juga. Jadi saya juga harus menerapkan strategi berdiferensiasi dalam produk atau tugas yang saya berikan. Nah, kira-kira selain hal gambar tadi, saya juga harus dapat memberikan tugas yang berbeda. Mungkin bisa mereka membuatnya dalam bentuk dalam bentuk presentasi, baik secara lisan maupun dengan menggunakan media seperti PowerPoint. Jadi saya rasa mungkin anak-anak perempuan yang tidak bisa menggambar tadi dapat memenuhi tugasnya dengan presentasi langsung gitu. Karena kayaknya saya perhatikan mereka itu kurang berminat dalam menggambar. Saya rasa mungkin seperti itu, Bu Rina. Oh iya Pak. Nah, kapan kira-kira Bapak mau memulainya? Saya akan memulainya dalam waktu dekat, Bu Rina. Mungkin besok saya akan langsung menyediakan materi
yang beragam. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan menyediakan materi berupa video, gambar, maupun berupa poster yang menarik gitu, supaya siswa ini lebih bersemangat dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Nah, oke Pak. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang bisa Bapak dapatkan gitu? Oke Bu Rina, jadi dari percakapan kita ini saya sekarang alhamdulillah sudah mulai menemukan nih solusi dari permasalahan saya, di mana kemarin saya agak bingung juga kenapa nih anak saya kok tidak antusias dalam belajar gitu kan. Nah, setelah berbincang-bincang dengan Bu Rina tadi, saya mulai mendapatkan gambaran kayaknya saya emang harus menerapkan strategi baru dalam pembelajaran saya. Seperti tadi saya harus menyediakan konten yang beragam, begitu juga dengan tugas yang beragam terhadap siswa gitu. Jadi intinya saya setelah percakapan ini telah menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya alami. Seperti itu Bu. Oke Pak, alhamdulillah ya Pak. Berarti sesi kita ini Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak alami gitu. Nah, semoga kedepannya nanti Bapak bisa memberikan sesuatu yang wah untuk siswa dan Bapak bisa semangat kembali belajar. Ya, mudah-mudahan Bu Rina. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rina yang telah membimbing saya dalam menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Oke Pak, sampai jumpa minggu depan ya Pak. Oke, sampai jumpa Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Bulan, alhamdulillah hari ini baik. Oke, hari ini Bu Rina akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya. Oke, sebelum Bu Rina melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya mau bicarakan sama Bu Rina. Boleh Bu Rina? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat kegiatan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching ya Bu Rina. Nah, seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Yang ketiga, saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian Bu Rina, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama prinsip kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, sebelum dilakukan observasi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan sama Bu Rina. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Iya, baiklah Bu. Kompetensi yang harus saya kembangkan di saat coaching berlangsung, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan juga yang paling utama adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang harus dikembangkan di saat coaching berlangsung yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik sekali Bu. Pertanyaan ketiga, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu Rina? Nah, indikator pencapaian yang harus ada di saat coaching berlangsung itu adalah coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Jadi, melalui strategi yang ditemukan dari coaching itu sendiri, maka dia bisa menemukan membuat rencana aksi yang tepat untuk dilakukan setelah coaching. Oke, baik. Oke Bu Rina, saya sudah dapat jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan lakukan kegiatan proses coaching yang hari ini dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Rina. Iya Bu, terima kasih sekali ya Bu. Oke, sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Pak Afif, apa kabarnya hari ini? Oke, waalaikumsalam Bu Rina. Baik Bu Rina. Nah, hari ini kita Pak Afif akan melaksanakan coaching ya? Iya. Iya. Namanya ya Bu. Sebelum Pak Afif melakukan coaching, kita
berbincang-bincang dulu ya Pak Afif. Oke Bu Rina. Nah, pada asal coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan Abdul Tirta gitu. Ya. Nah, kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Ya. Nah, kemudian saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan gitu. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa Pak disesuaikan dengan prinsip coaching ya, di antaranya prinsip kemitraan, proses aktif dan memberikan memaksimalkan potensi gitu. Nah, selanjutnya mungkin sebelum melaksanakan observasi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan sama Pak Afif. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching nanti gitu. Oke Bu Rina. Tentunya yang akan dikembangkan itu kompetensi inti dari coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, kemudian itu juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Rina. Kira-kira 3 kompetensi itu. Oke Pak Afif. Nah, di antara ketiganya pertanyaan permasalahan tadi itu Ya. mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Oke, kayaknya yang mau saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Rina. Kira-kira yang 2 itu ya. Oke. Kira-kira indikator tercapainya itu apa Pak Afif? Ya, indikator dari proses coaching yang saya lakukan yaitu coachee itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Kemudian coachee juga dapat menemukan rencana aksi yang sesuai gitu dengan permasalahan yang dialaminya. Oke Pak Afif. Nah, terima kasih atas waktu dan jawaban dari Pak Afif. Silakan nanti laksanakan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching berlangsung nanti kita ngobrol lagi ya Pak Afif. Oke Bu Rina, terima kasih silakan Pak Afif. atas Ya. saran. Oke, selamat siang Bu Mesri. Selamat siang Pak Afif. Kayaknya Bu Mesri lagi ada masalah ya? Iya nih Bu. Iya nih Pak Afif. Ya, katanya tadi mau curhat gitu kan, ada yang mau diomongin. Apa nih yang mau Bu Mesri omongin nih? Gini Pak Afif, saya merasa ada sedikit masalah nih dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Pada saat melakukan proses pembelajaran, ada sebagian dari siswa saya dia tidak kurang aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Satu ada lagi yang tidak serius dan tidak bersemangat, seperti setiap saya memberikan pembelajaran, sebagian murid memperhatikan dengan serius, tetapi sebagian lagi banyak yang melamun, pura-pura memperhatikan. Nah, setelah saya kasih tugas, banyak di antara mereka yang tidak cukup nilainya. Kalau di kami itu tidak pas KKM, tidak di bawah KKM aja Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi Bu Mesri itu memiliki masalah dalam proses pembelajarannya. Jadi sangat banyak siswa yang tidak bersemangat, tidak antusias dalam melaksanakan, dalam mengikuti pembelajarannya gitu ya. Kira-kira apa nih yang Bu Mesri inginkan dari percakapan kita ya? Yang saya inginkan nantinya ya Bapak Afif, saya ingin semua murid di kelas saya ini antusias dalam menerima pembelajaran dan mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yang sudah ditargetkan dari sekolah kami ya Pak Afif. Setiap itu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik juga. Oke, jadi intinya Bu Mesri berharap dari percakapan kita ini dapat solusi terhadap permasalahan yang Bu Mesri alami gitu ya. Nah, kira-kira dengan kondisi yang ada sekarang ini, dengan adanya permasalahan tersebut, nah tentu itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dari Bu Mesri ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut Bu Mesri, idealnya itu seperti harapan Bu Mesri itu siswa itu belajar itu seperti apa sih? Ya, menurut saya ya Pak, seharusnya semua murid itu paham tentang materi yang saya berikan. Saat itu yang saya berikan dan dapat memiliki nilai yang baik, terutama di atas KKM lah, di atas 70 ke atas lah ya Pak Afif. Saat itu sementara yang saya alami saat ini itu jauh dari
ketercapaian yang saya harapkan. Setelah saya jelaskan materi pembelajaran yang saya lakukan pada hari kemarin ya Pak Afif, tidak ada dari murid itu yang bertanya, sehingga saya menganggap itu sudah paham semua. Tetapi setelah saya berikan tugas, ada beberapa siswa yang nilainya jauh di bawah yang kami harapkan. Ya. Oke, nah kalau seandainya kita buatkan levelnya ini ya dari 1 sampai 10, mulai dari level terendahnya 1, yang tertingginya 10. Nah, kira-kira keberhasilan proses pembelajaran yang Bu Mesri lakukan saat ini kira-kira berada di level berapa ya? Mungkin masih berada di level 6 lah baru Pak. Oh, berarti masih berada di level 6 Iya. ya. Nah, kalau Bu Mesri inginnya seharusnya itu berada di level berapa? Kalau pengennya saya itu berada di level 8 ya Kak, karena batas KKM kami kan 70. Jadi saya ingin anak ini di level 8. Oh, jadi Bu Mesri ingin seharusnya anak ini berada di level 8 gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Mesri lakukan nih untuk meningkatkan levelnya tadi? Nah, tadi kan baru berada di level 6 nih. Iya. Nah, sementara kita pengennya anak ini berada kan proses pembelajaran itu di level 8. Untuk menaikkan dari level 6 ke level 8 tersebut, apa nih kira-kira yang bisa Bu Mesri lakukan? Mungkin rencananya ya Pak, sepertinya saya harus melakukan perubahan dalam melakukan proses pembelajaran kepada murid saya. Saya juga pengen murid saya nantinya tidak ada lagi yang tidak mendapatkan nilai di bawah KKM. Nanti saya ingin merubah pembelajarannya dan saya juga akan mendekatkan diri terhadap anak tersebut. Oke. Berarti intinya Bu Mesri ingin melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira apa strategi Bu Mesri dalam melakukan perubahan tersebut? Strateginya mungkin saya akan menanyakan anak tersebut dulu Pak Afif, bagaimana kenapa dia melakukan hal yang sama seperti ini, ada yang melamun, dan saya akan menanyakan terlebih dahulu dan apa penyebab dari permasalahan itu. Setelah itu nanti mungkin saya akan kalau di pembelajaran saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat dari murid saya nantinya Pak Afif. Oke, jadi baik sekali Bu Mesri ya. Jadi sekarang Bu Mesri telah menemukan beberapa strategi yang bisa Bu Mesri lakukan sebagai solusi dari permasalahan proses pembelajaran tadi. Nah, kira-kira dari sekian banyak strategi tadi, mana nih yang bisa Bu Mesri terapkan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan memberikan pembelajaran kepada murid saya mungkin dengan memberikan melalui media, PowerPoint, video sesuai dengan minat dan gaya belajar dari anak saya nantinya Pak. Oke, luar biasa sekali nih Bu Mesri ya. Kapan nih Bu Mesri bisa memulainya? Mungkin dalam waktu secepatnya lah ya Pak Afif, itu akan saya lakukan secepatnya. Ya, maksudnya secepatnya ini misalnya bisa nggak misalnya dilakukan dalam minggu ini atau beberapa hari ini gitu? Mudah-mudahan besok saya akan melakukan. Oh, besok pagi ya? Oke, luar biasa sekali ya Bu Mesri. Saya sangat kagum sekali dengan Bu Mesri ini, sangat semangat sekali gitu. Malah ingin melakukan perubahannya langsung besok pagi gitu ya Bu Mesri ya. Oke. Nah, setelah kita bercakap-cakap tadi, kira-kira apa yang Bu Mesri dapatkan dari proses percakapan kita ini? Dari hasil kita bercakap hari ini ya Pak Afif, saya merasa lega karena saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan kedepannya saya dapat memberikan dan siswa saya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke Bu Mesri, semoga Bu Mesri dapat melaksanakan rencana aksinya dengan sebaik-baiknya dan sampai jumpa minggu depan. Saya tidak sabar juga nih untuk mendengarkan cerita dari hasil pelaksanaan rencana aksi yang telah Bu Mesri rencanakan. Iya Pak Afif. Oke. Terima kasih ya Pak Afif. Oke, sama-sama Bu Mesri, sampai jumpa minggu depan. Iya.
Oke, baik Pak Afif. Nah, gimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah proses coaching yang dilaksanakan tadi berjalan lancar Bu Rina. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan observasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan sama Pak Afif. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada proses coaching terkait dengan indikator kepencapaian yang diinginkan? Oke, Bu Rina, yang sudah saya lakukan tadi, di mana tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga tadi telah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang sesuai atau tepat dilakukan gitu kan. Ya. Nah, kemudian juga tadi telah menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching untuk melaksanakan rencana aksinya dengan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu, Bu Rina. Oke. Nah, setelah saya amati tadi, Pak Afif sudah melaksanakan kehadiran penuh ya. Sudah fokus pada coaching dan juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, ke depan kompetensi apa kira-kira yang mau Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke, Bu Rina. Untuk kedepannya kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Rina. Karena dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya kita bisa lebih menggali lagi potensi-potensi yang dapat ditemukan oleh coaching untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Oke Pak Afif, iya. Nah, terima kasih ya Pak Afif telah mengikuti sesi tanya jawab ini dan juga observasi ya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih juga Bu Rina atas bimbingan. Iya, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Salam karya guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.